Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita bisa berkumpul kembali di masjid kita yang mulia ini. Dan tentu setelah itu kita tidak lupa bersalawat kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah sekalian, insyaallah pada kesempatan malam ini kita menyambung pelajaran kita masih di surah Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Allah mengatakan, wa idza sa'alaka, wahai Muhammad, sekiranya hambaku bertanya kepadamu, anni, tentang aku, jawablah, fa inni qarib, sungguh aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan selalu mengistijabah atau mengijabah doa hambaku yang memanjatkan doa kepadaku. Falyastajibu li, hendaklah dia atau mereka memenuhi aturan-aturanku, wal yu'minu bi, dan dia beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, semoga mereka mendapatkan petunjuk. Bapak Ibu jamaah sekalian, Imam Al-Qurtubi menyebutkan beberapa riwayat. Salah satunya adalah yang diriwayatkan dari Al-Hasan bahwa sabab nuzul dari ayat ini adalah ada beberapa kelompok orang
dari sahabat Nabi datang bertanya kepada Rasulullah dengan mengatakan, aqaribun rabbuna fanunaji, apakah Tuhan kita ya wahai Rasulullah dekat yang dengannya kita cukup berbisik, am ba'idun fanunadi, atau memang Tuhan kita itu jauh sehingga kita kalau menyerunya itu dengan suara yang besar. Dengan pertanyaan itu turunlah ayat ini mengatakan, fa inni qarib, katakan wahai Muhammad, aku sangat dekat. Nah, kalimat ini, kalimat dekat, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi bahwa yang dimaksud dekat adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan zatnya. Sebab kalau zatnya itu tidak mungkin. Nabi Musa saja ketika minta untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu Allah cuma menitipkan sepersekian miliar persen dari cahaya Allah pada gunungnya hancur. Ya, jadi yang dimaksud adalah ilmunya. Jadi nanti di ayat yang lain, misalnya nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah kami lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya, bukan berarti Allah yang ada di sini, ya, tetapi ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi bahwa dari sini ketika Allah mengatakan saya dekat, yang merupakan jawaban dari pertanyaan sekelompok sahabat, apakah Tuhan kita itu dekat sehingga kalau kami menyeru kepada Allah itu cukup dengan suara yang lirih, fanunaji, bermunajat, atau memang Allah itu jauh sehingga kalau kita menyeru, berdoa butuh suara yang besar. Dari sini setelah jelaskan bahwa Allah itu dekat, yang maksudnya adalah ilmunya, kita kemudian diajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala cara berdoa yang nanti sebentar secara rinci kita sebutkan beberapa keutamaan doa serta adab-adabnya. Allah mengatakan, "Udu rabbakum tadarruan wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Serulah Tuhanmu, berdoalah kepadanya dalam keadaan tadarru'. Tadarru' itu merendahkan diri. Wa khufyah, dengan suara yang rendah. Nah, maka salah satu adab berdoa itu disampaikan, kita tidak apa-apa loncat sedikit, itu dengan suara lirih, bukan dengan teriak-teriak. Nah, minta maaf Pak, saya belok sedikit, tapi ini masih hubungannya dengan doa. Saya agak malu sebenarnya sebut tentang berdoa teriak-teriak. Itu mungkin Bapak Ibu pernah saksikan langsung di Saudi ketika orang tawaf, terutama ketika sa'i. Jamaah haji atau jamaah umroh yang paling sering teriak-teriak adalah Indonesia. Dan bukan cuma teriak-teriak berdoanya, menyanyi. Yang ketika kalimat tasbih yang disebut masih mending Pak, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Kemudian bernada dengan suara yang lantang. Tapi yang lebih miris adalah itu kadang-kadang baca Pancasila. Bapak bisa lihat, masih banyak rekamannya di YouTube, itu masih bisa kita lihat. Baca Pancasila, bahkan ada lagu lain yang disenandungkan. Dan itu ketika sa'i. Yeah. Saya Pak, kenapa saya tersenyum? Karena saya itu sering sekali, dan yang terakhir adalah ketika Syawal kemarin, saya bawa jamaah
dan ini nanti ada bagusnya yang dilakukan PH Travel. Itu kalau jamaah haji Indonesia itu atau jamaah umrohnya yang lagi loncat-loncat, kalau di sa'i itu Pak, kalau minta maaf, ini kita loncat-loncat sedikit cerita. Kan di sa'i itu ada lampu hijau yang dimana kita disunahkan untuk berlari-lari kecil, ya. Dan padahal sebenarnya yang disunahkan lari-lari kecil itu adalah laki-laki, ya, lari-lari kecil. Adapun perempuan dia kayak loncat-loncat sedikit saja, kayak jinjit-jinjit saja. Jangan lari betulan. Apa yang terjadi? Disitulah mereka teriak-teriak. Yang bikin saya tersenyum tapi sedikit malu, itu pegawai-pegawai Pak yang cleaning service itu yang berdiri yang di dekat Zam-Zam itu kalau dia sudah dengar teriakan begitu, dia sudah akan bilang, Indonesia lagi. Kita jadi malu, disebut lagi Indonesia. Jadi ini salah satu contoh sebenarnya itu tidak beradab. Ya, berdoa tidak beradab. Sekalipun kalau diundur-undur, kita mundur sedikit, nampaknya perlakuan itu sebabnya dari jamaah, bukan dari pembimbingnya, bukan mutawifnya. Kenapa? Nah, ini pengalaman kami sejak tahun 2000 sering bawa jamaah. Itu kan jamaah sebenarnya sudah diberitahu bahwa kalau kita tawaf, kita sa'i, itu sebaiknya doa sendiri, berdoa sendiri-sendiri. Makanya pihak Kemenak, dulu Departemen Agama, itu menyusun buku doa. Hanya saja memang terlalu panjang, tapi kan sudah disarankan diambil doa-doa yang gampang dibaca, jadi ditandai. Sayangnya pihak jamaah nampaknya tidak puas kalau baca sendiri. Dia akan lebih puas dan lebih sreg begitu kalau memang doanya itu datang dari ustadznya. Dan itu melelahkan memang bagi mutawif, karena dia ke depan, kita ke depan, yang di belakang tidak dengar. Kita mundur, di depan tidak dengar. Akhirnya jamaah, ini pengalaman pribadi, Ustaz, apa kita bilang tadi? Tidak didengar ki. Keadaan inilah yang memaksa kemungkinan besar sebagian mutawif itu yang mengangkat suaranya, yang akhirnya jamaahnya juga ikut mengangkat suara. Tapi alhamdulillahnya sekarang kayaknya sudah 3 tahun berlangsung, itu pihak travel menyiapkan headset, dan itu memang sempat dilarang. Kalau saya tidak salah 2023 yang lalu atau 2024 itu sempat dilarang, katanya gelombangnya itu mengganggu. Tapi alhamdulillah sudah bisa, dan itu baik sekali. Jadi kita bisa mengontrol jamaah. Selain baca doa, mereka juga sudah dikasih tahu, kan harus ada briefing dulu, bahwa kalau sebentar saya mengucapkan doa, kalian Bapak Ibu silakan ikut, tapi ikutnya lirih saja, karena memang sunnahnya berdoa itu dengan suara yang lirih, bukan dengan teriak-teriak. Oh kering, itu tidak bagus. Ya Allah, sekalipun nanti doa yang apa saja itu boleh, dan semakin lirih semakin baik. Nah, untuk itu Bapak Ibu jamaah sekalian, izinkan kami menyebutkan secara terperinci adab-adab berdoa, kemudian tempat dan waktu-waktu yang baik untuk berdoa, dan kita mulai dulu mengulang beberapa poin tentang keutamaan doa, sekedar mengulang apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Yang pertama tentang keutamaan doa, seperti yang kita jelaskan, bahwa doa itu adalah ibadah berdasarkan sabda Nabi SAW, ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka ulama kita mengatakan wa aktsirud doa, perbanyaklah doa, karena semakin banyak kita berdoa, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Kemudian Imam Al-Qurtubi
menyebutkan satu pertanyaan. Jadi kehebatan ulama itu dia bisa mendatangkan permasalahan yang dia jawab sendiri untuk jadi pelajaran. Dan ini sering diungkapkan orang. Kalau memang berdasarkan ayat ini bahwa Allah mengatakan berdoalah kepadaku aku akan penuhi. Pertanyaannya adalah, kalau begitu sebenarnya kenapa harus diucapkan? Kenapa doa itu harus diucapkan lagi? Ya. Kalau memang Allah sudah mengetahui semuanya, kenapa harus diucapkan? Beliau mengatakan dalam pertanyaan yang lain, dan ini kayaknya intinya, kenapa kita diperintahkan berdoa berdasarkan firman Allah, ud'uni, mintalah kepadaku. Tetapi kenyataannya ada orang yang berdoa dikabulkan, ada juga yang tidak. Beliau menjawab, perhatikanlah ayat itu. Allah mengatakan, aku akan menjawab semua doa hambaku. Yang kemudian perlu dipahami bahwa tidak mesti poin yang kita minta itulah yang kita dapatkan. Berdasarkan sabda Nabi yang pernah kita jelaskan, bahwa doa seorang hamba ustujiba li abdin fi thalatha. Doa seorang hamba itu dipenuhi dalam 3 bentuk. Ada yang cash, ada yang kontan, ada yang ditunda, dan ada yang menjadi penyebab dia dialihkan dari sebuah keadaan yang umumnya mara bahaya dan dia tidak kena. Jadi seperti yang kita jelaskan pertemuan lalu, bahwa Allah akan selalu mengabulkan, tetapi dengan catatan bahwa tidak mesti poin yang kita minta itulah yang akan kita dapatkan. Dan berbahagialah orang yang memperbanyak doanya dan dia tidak mendapatkannya di dunia semuanya, karena itu menjadi jalan Allah Subhanahu wa taala menyimpankannya baginya di akhirat, dan dengannya dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sering berdoa lalu tidak kita dapat, maka itu sebenarnya kita sudah dapatkan jawaban dari Rasulullah bahwa sebenarnya dikabulkan, tetapi tidak mesti di dunia ini, bahkan boleh jadi disimpankan di akhirat. Ada seorang motivator mengatakan, sebenarnya Bapak Ibu jamaah sekalian, kata beliau, kalau kita berdoa itu seperti kita berada dalam sebuah pertandingan, skornya kita sudah tahu. Kalau kita berdoa itu seperti halnya kita berada di sebuah pertandingan, skornya kita sudah tahu. Berapa kosong? 3-0. Kalau kita berdoa itu sebenarnya kita sudah menang 3-0. Karena semuanya kita dapat. Bisa jadi di cash, bisa jadi dialihkan, dan bisa jadi ditunda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Bapak Ibu jemaah sekalian, izinkan saya menyebutkan satu perkataan ulama yang membuktikan bahwa doa itu sangat baik, bahkan selain berpahala. Beliau mengatakan, inni idza da'autullaha tsumma istajaba li farihtu marratan. Saya, kata ulama, saya agak lupa namanya, dinisbatkan kepada siapa, saya kalau berdoa kepada Allah lalu dikabulkan, saya akan bergembira. Tapi kalau saya berdoa lalu tidak dikabulkan segera, saya tidak dapatkan di dunia, maka saya akan bergembira 1000 kali lipat daripada ketika doa saya dikabulkan dengan segera. Kenapa? Fa innal awwal ikhtiyari wa inna tsaniya ikhtiyarullah. Kenapa saya kalau dikabulkan doaku dengan segera, saya gembiranya 1%? Karena itu adalah pengabulan, itu adalah pilihanku. Sedangkan
Kalau tidak dikabulkan dengan segera, saya gembira 1000 kali lipat, karena itu adalah pilihan Allah. Wa khiratullahi li abdihi khairun min khirati al-abdi li nafsi. Ini perlu kita pahami. Pilihan Allah itu selalu jauh lebih baik daripada pilihan hamba terhadap dirinya sendiri. Ini perlu jadi poin penting supaya kita sabar-sabar berdoa. Berdoa saja terus. Berdoa saja. Dan tidak ada ruginya. Kalau disegerakan, alhamdulillah, dan itu pilihan Anda. Karena minta. Tapi kalau tidak disegerakan, lebih bergembira lagi. Karena dia adalah pilihan Allah. Dan selalu jadi catatannya, poin pentingnya adalah pilihan Allah untuk hambanya selalu jauh lebih baik daripada pilihan hamba itu sendiri untuk dirinya sendiri. Ini yang pertama, keutamaan berdoa. Yang kedua, keutamaan doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa akramu indallahi minad du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah kecuali doa. Kenapa? Seperti yang kita sebutkan yang lalu, bahwa Allah sangat suka dicurhati, sangat suka dimintai. Dan kalau seorang hamba selalu berdoa, selalu meminta, itu artinya dia selalu berkomunikasi dan berupaya melakukan koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa keutamaan doa? Rasulullah bersabda, la yaruddul qada illa du'a. Dan ini sering jadi pertanyaan. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Kita simpan saja poinnya, nanti kita jelaskan. Berikutnya, keutamaan doa adalah innahu yanfa'u bima nazal walam yanzil. Berdoalah yang banyak, karena doa itu bermanfaat untuk sesuatu yang belum terjadi dan sesuatu yang telah terjadi. Berikutnya, Bapak Ibu serta saudara sekalian, keutamaan doa adalah man lam yad'ullaha ghadiba alaihi. Siapa yang tidak suka berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Ini seperti yang disebutkan dalam surah Ghafir, alladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan dicampakkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Bagian terakhir dari keutamaan doa yang ini pernah kita sebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man futiha lahu abwaabud du'a faqad futiha lahu abwaabu ar-rahmah. Barang siapa yang mendapati dirinya selalu berdoa, maka bergembiralah dia, sebab sebenarnya Allah telah membukakan pintu-pintu rahmat baginya. Jadi kalau ada orang sedikit-sedikit berdoa, di mana saja dia berdoa, minta biar tidak selesai sholat, di dalam keadaan dia lagi santai dia berdoa, maka itu adalah berita gembira bahwa Allah telah membukakan baginya pintu-pintu rahmat. Ini bagian pertama. Kita sambung sedikit beberapa waktu, keadaan dan tempat yang paling baik dan paling afdal untuk berdoa. Saya sebut yang dekat-dekat dulu. Waktu yang paling baik untuk berdoa, Bapak Ibu jamaah sekalian, yang pertama adalah baina al-adhanain. Ini supaya tidak teratur, tapi saya ambil yang agak dekat-dekat dengan kita. Waktu yang paling afdal untuk berdoa dan potensi dikabulkannya sangat besar adalah antara azan dan iqamah. Kenapa ini perlu saya sebutkan dengan cepat? Karena saudara sekalian, Bapak Ibu, saya masih sering memperhatikan saudara-saudara kita yang masuk ke masjid di saat misalnya dia masuk
tinggal 1 menit atau bahkan 2 menit. 2 menit itu tidak cukup 2 rakaat. Dia pasti harus melakukan gerakan yang cepat kalau 2 menit 2 rakaat. Karena dia melihat, salah-salah ini. Kalau kita sholat, akhirnya apa yang terjadi? Bukannya berdoa, malah yang dilakukannya adalah mencari dinding yang ada tulisan-tulisannya. Cari papan pengumuman kah atau apa, atau HP-nya yang dibuka. HP itu sebentar. Itu kehebatannya kita. Diulang-ulang itu. Pergunakan waktu dengan baik antara adzan dengan iqamah untuk berdoa. 1 menit 30 detik itu 30 detik saja lumayan itu, Pak. Antara adzan dengan iqamah. Jangan dihabiskan waktu itu hanya untuk tengok-tengok apa kan. Adakah pengumuman? Kalau di masjid kan beberapa masjid sini alhamdulillah agak bersih masjid tapi karena pengumuman rata-rata di luar karena ada masjid biasa di dalam juga banyak. Ini menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat. Maka Bapak Ibu, jika antara adzan dan iqamah masih ada waktu, maka pergunakan dengan baik untuk kita berdoa. Mudah-mudahan dari situ kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, ini kebetulan hari Jumat yang jarang-jarang diperhatikan orang, antara yaitu waktu selesai asar di hari Jumat. Itu adalah waktu yang paling penting dan paling besar potensinya dikabulkan. Berdasarkan hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, inna fi yaumil jumu'ah la sa'ah. Sungguh di hari Jumat itu ada waktu-waktu mustajabah. Tidaklah seorang hamba berdoa di waktu itu kecuali Allah pasti mengabulkannya. Cepat atau lambat itu perasaan kita saja. Alhamdulillahnya Bapak Ibu, Imam Nawawi menjelaskan minimal di 2 tempat. Minimal 2 tempat yang ini paling urgen. Kalau bahasa sepak bola itu waktu yang sangat paling krusial. Detik-detik injury time. Apa itu? Yang pertama, untuk kita laki-laki yang berada di masjid sholat Jumat, waktu yang paling mustajabah adalah ketika khatib turun untuk istirahat sebentar sebelum berdiri lagi. Beliau mengatakan disitulah waktu yang paling penting dan paling mustajabah berdoa bagi kita semua, terutama laki-laki yang berada di masjid. Jadi kalau khatib mengatakan barakallahu li wa lakum, siap-siap. Kenapa? Karena duduknya khatib itu sebentar saja. Kira-kira 30 detik. Paling lama 1 menit lah, tapi jarang ada yang 1 menit. Karena Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, Aisyah pernah ditanya, berapa kira-kira jeda istirahatnya Nabi antara khutbah pertama dan khutbah kedua? Beliau mengatakan bi kadri suratil Ikhlas. Kira-kira selesai membaca surah Ikhlas. Surah Ikhlas berarti sekitar 5-6 detik. Berarti kalau dia agak lama sedikit 10-15 detik, itulah waktu yang paling krusial untuk banyak-banyak berdoa. Yang kedua adalah, dan ini intinya, setelah asar, Bapak Ibu jamaah sekalian, dan ini kena semua. Dan sini ada rahasia. Waktu setelah salat asar adalah waktu yang paling mustajabah berdoa di hari Jumat, khusus di hari Jumat. Sampai-sampai diriwayatkan tentang Imam Syafi'i, adalah Imam Asy-Syafi'i kalau selesai salat asar di hari Jumat, beliau akan duduk di masjid, diam dan tidak akan ngobrol dengan orang. Kenapa? Dia akan manfaatkan waktu yang paling baik itu untuk sekadar berzikir dan berdoa. Jadi banyak-banyak berdoa. Salah satu rahasia kenapa ini waktu yang paling baik, karena rata-rata hari Jumat atau bahkan umumnya setelah asar itu orang sibuk, Pak. Orang sibuk. Orang setelah salat asar mau istirahat lagi, mau pergi olahraga, atau yang ibu-ibu nonton sinetron Indosiar,
ya, rata-rata orang nontonnya di situ. Itu akhirnya waktu habis, padahal disitulah waktu-waktu yang sangat penting. Paling lambat Bapak Ibu kira-kira 3 sampai 5 menit menjelang azan. Manfaatkan waktu di situ dengan baik untuk banyak-banyak berdoa di hari Jumat setelah waktu asar. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian, dua waktu yang kita sebutkan yang sangat berpotensi diijabah dengan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah pada pertemuan lain kita akan sambung. Sisanya kita diskusi sewaktu ada yang perlu kita diskusikan, sebagaimana permintaan salah seorang jamaah kita untuk diberikan waktu. Saya kira demikian ya, insyaallah pada pertemuan lain kita sambung insyaallah. Sallallahu Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, ya silakan. Ya. Waalaikumsalam. Iya Pak, betul. Baik. Iya. 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 Dan di antara waktu sholat kita jaga karena masih baik. Iya. Kita baik. Setiap waktu sholat kita seperti melakukan Allah. Kalau dalam waktu sholat itu ada kesalahan. Dan kalau ada perbuatan baik itu kesimpulannya itu tadi sholat dan menjaga nilai sholat itu juga termasuk sholat. Baik. Yang kedua ada pertanyaan saya, jadi saya kira ini sangat penting bagi umat Islam. Syahadat yang akan dibahas di kitab Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Waktu kecil kami itu diajarkan. Iya. Dan lama sekali para kita begitu. Tapi pada akhir-akhir ini di 3 tahun terakhir ini, termasuk dari hati Tuhan, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iya. Saya kaget. Rasul siapa? Kenapa Rasul? Sebenarnya bagaimana sesungguhnya? Oh, iya iya. Saya bertanya, saya pernah tanya seorang ahli juga, ya. Itu juga juga tidak mau. Dan saya selalu waktu kecil di ajar ini, kenapa tidak ada sholat? Baik. Sepertinya ibu-ibu ada pertanyaan? Ibu di belakang mau bertanya ya? Ada pertanyaan ibu? Enggak juga. Enggak ada. Baik. Kita jawab sebentar. Saya tanggapi yang bagian pertama, bahwa betul sholat itu adalah doa. Saya kasih agak cepat-cepat. Definisi sholat itu 3. Sholat itu bisa berarti gerakan sholat. Aqimis sholat, liduluki syamsi, dan semua ayat yang menyebut kalimat sholat, maka definisi sholat adalah sebuah perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, yang ditutup dengan salam. Itu definisi pertama sholat. Sholat itu bisa bermakna salawat, berdasarkan dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya
bersolat. Yang ini pernah saya lihat ada perdebatan orang salib, nonis, itu mendebat seorang ustadz, Ahmad Dedat. Dia bilang, ini lucu ini agamamu. Masa Tuhanmu dan malaikatnya melakukan sholat kepada nabinya? Padahal bukan. Sholat itu maksudnya bersalawat. Dan salawatnya Allah itu maksudnya rahmatnya dan keberkahannya. Sedangkan salawatnya malaikat adalah doa-doanya. Sedangkan salawat kita adalah mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Itu makna kedua salat. Makna ketiga salat adalah doa. Betul. Berdasarkan ayat dalam Al-Quran, dalam surat Taubah tentang bayar zakat. Wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Kita disunnahkan kalau ada orang datang bayar zakat, kita doakan. Dan itu perintah dari Allah. Doakanlah orang yang membayar zakat. Karena doamu itu akan membuat hatinya menjadi tenang. Betul Pak. Jadi sholat memang adalah doa. Sudah bisa Pak? Belum. Bapak mendengar khatib Jumat bilang asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Itu betul Pak. Mungkin Bapak bertanya, kenapa bisa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu? Kemana itu kata gantinya? Dalam bahasa Arab ada namanya bahasa iltifat, lugatil iltifat, bahasa pengalihan. Dan itu biasa disebut dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran, dalam bahasa hadis. Dan sudah jadi bahasa orang sekarang. Saya kasih contoh. Al-Quran itu siapa yang bilang Pak? Al-Quran itu firman Allah. Allah yang berucap tadi situ. Ucapan Allah itu Al-Quran Pak. Baik, sekarang kita dengarkan salah satu ayat ini. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Dia Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Itu yang ucapkan siapa? Allah. Tapi kenapa dia bilang Dia? Itu maksudnya bahasa pengalihan. Karena nanti yang mengucapkan ayat-ayat Al-Quran itu kita. Maka kita itu diajari untuk mengucapkan kalimat ini yang dikembalikan kepada Allah. Dan kalimat tadi ada dalam hadis. Tapi saya kasih contoh lagi bahasa lain, bahasa hadis yang seakan-akan ada orang lain yang disebut. Nabi pernah bersumpah dengan mengatakan dalam hadis, uqsimu billah, aku bersumpah demi Allah. Dalam lafaz yang lain, billahi, atas nama Allah, wa nafsu Muhammadin fi yadi, dan aku bersumpah demi jiwanya Muhammad yang ada di tangannya. Padahal yang mengucapkan adalah Rasul, tapi beliau mengatakan walladzi nafsi biyadi. Ini jelas. Aku bersumpah demi jiwaku yang ada di tangannya. Tapi dalam lafaz yang lain Nabi bersumpah walladzi nafsu Muhammadin biyadi. Aku bersumpah yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Itu maksudnya aku bersumpah demi Allah. Padahal yang bilang adalah Muhammad. Nah, sekarang supaya agak lebih jelas, bahasa itu dipakai dalam bahasa sehari-hari. Biasa dengar ibu guru di TK-TPA atau di TK-TK. Nah, jangan gitu lagi ya. Yang bahasa anak muda, jangan ya dek ya. Jangan gitu ya. Ibu guru tidak suka yang seperti itu. Jangan diulang lagi ya. Awas loh. Nanti ibu kepala sekolah marah. Padahal kepala sekolahnya siapa? Dia.
dia. Jangan gitu ya, nanti celaka loh. Jangan begitu ya. Ibu ndak suka loh. Ibu siapa? Maksudnya dia. Itu biasa Pak. Itu betul. Yang diucapkan oleh khatib itu benar. Itu dalam hadis. Nah, jadi kalau kita belajar, memang semakin kita mendalami banyak hal-hal yang luput dari penjelasan para muwali. Maka kita bersyukur panitia masjid ini menyiapkan waktu untuk ada taklim dan alhamdulillah ada waktu untuk tanya jawab. Begitu Pak maksudnya. Jelas? Jadi bagaimana selama ini Rasul kan baru tidak Biasa Pak, syahadat. Iya, itu disebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Memang teks hadis begitu. Ada teks hadis begitu. Cuma nanti teks syahadat yang diajarkan dalam sholat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tapi dalam teks-teks yang lain yang bukan ditempatkan pada bacaan sholat, itu teks syahadat memang menggunakan kalimat itu. Dan Rasulullah sendiri yang ajarkan. Rasulullah yang ajarkan Pak. Betul itu. Betul. Sudah masuk tuh? Iya. Begitu Pak. Begitu ya. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita selalu semangat untuk mempelajari agama kita ini. Sedikit saran. Bagus Pak kalau ada waktu-waktu senggang Bapak Ibu di rumah itu baca Quran tak dibagi dua modelnya. Model pertama baca Quran itu untuk menamatkan. Jadi dia terus kira-kira 2 lembar setiap selesai sholat itu bisa 1 juz 1 hari. Tapi ada model kedua yang perlu kita pakai, yaitu baca Quran itu sambil santai-santai. Baca acak, di random saja. Baca acak, lalu usahakan pakai terjemahan. Nanti dibaca ayatnya, baca terjemahannya. Apa maksudnya ini? Loncat-loncat ke sini. Tadi cerita tentang Nabi Musa, tiba-tiba bicara tentang kematian dan seterusnya dan seterusnya. Itu bagus sekali Pak. Itu namanya tadabbur. Insya Allah itu akan sangat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah selalu memaafkan dan juga memberkahi kehidupan kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.